Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan bagi keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu dan amal. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti kebaikan beliau hingga akhir masa. Amin Allahumma amin. Wahai saudaraku semuanya, semoga selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah malam ini saya membawakan tausiah yang berjudul tentang kebesaran langit, renungan jiwa dan tangisan keimanan untuk hati yang sedang mencari cahaya. Hadirin rahimakumullah. Wahai hadirin yang dirahmati Allah, dengarkanlah dengan hati, bukan sekedar telinga, karena hari ini ayat-ayat Allah ingin berbicara kepada jiwa kita yang sering letih, sering terluka, namun jarang kembali kepada Tuhannya. Langit dan bumi, dua saksi yang kita abaikan. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 2164 bahwa di penciptaan langit dan bumi, di siang dan malam, di angin dan awan, di gelombang laut dan tetes hujan, semua itu adalah tanda-tanda kekuasaannya untuk orang-orang yang mau berfikir. Maka tanyakanlah pada diri kita, berapa sering kita memikirkan ayat ini, atau berapa sering kita hanya sibuk memikirkan dunia. Langit setiap hari dibuka oleh Allah, tetapi hati kita tertutup. Bumi setiap hari berputar memuji Allah, tetapi lidah kita sibuk membicarakan dunia. Awan bergerak dengan perintah Allah, namun kaki kita bergerak atas dorongan hawa nafsu. Sungguh kita sering hidup seperti orang yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak merasa. Hati yang pecah tapi enggan kembali. Dalam Al-Anbiya 21:30 Allah mengabarkan bahwa langit dan bumi dulu satu, kemudian dipisahkan dengan kuasanya, dan dari air diciptakan segala yang hidup. Perhatikanlah wahai saudaraku semuanya, langit yang luas saja bisa dipisahkan, bumi yang tebal saja bisa dipecah, tetapi hati manusia, betapa sulitnya ia menerima perubahan, betapa kerasnya ia menolak hidayah, betapa mudahnya ia tersakiti, namun betapa lamanya ia sembuh. Wahai saudaraku sekalian, seringkali masalah hidup bukan datang karena Allah ingin menjatuhkan kita, tetapi karena Allah ingin mengembalikan kita. Allah letakkan hati kita agar kita sadar bahwa dunia bukan tempat bersandar. Allah hancurkan rencana kita agar kita tahu bahwa hanya rencananya lah yang sempurna. Allah turunkan musibah agar kita kembali memohon dengan sungguh-sungguh. Karena hati yang tidak pernah diuji akan menjadi hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam, hikmah yang kita lupakan. Dalam surat Luqman 31:29, Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Ini bukan sekedar fenomena alam wahai saudaraku semuanya. Ini adalah pelajaran kehidupan bahwa tidak ada kondisi yang abadi. Jika hari ini kita susah, akan tiba saatnya Allah lapangkan. Jika hari ini kita sedih, akan tiba waktunya Allah menghibur. Jika hari ini iman terasa lemah, akan tiba saatnya Allah kuatkan asalkan kita kembali mendekat kepadanya. Siang tidak selamanya terang wahai saudaraku semuanya, malam tidak selamanya gelap. Begitu pula hidup, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita menangis, kadang kita tersenyum, dan kadang hati kita gelap. Namun Allah mampu menyalakan cahayanya dalam sekejap. Dunia panggung semesta yang kita perlakukan seolah kekal, dunia panggung sementara. Dalam Ad-Dukhan 44:38 Allah berfirman,
Kami tidak menciptakan langit dan bumi dengan bermain-main. Lalu mengapa manusia menjalani hidup ini seolah-olah main-main? Kita menganggap dosa itu permainan. Kita menunda tobat seolah-olah ajal sadar menunggu. Kita mengejar harta seakan-akan rumah terakhir kita bukanlah kuburan. Padahal tanah hanya meminta tubuh kita, kubur hanya menerima amal kita, hari kiamat hanya memandang ketakwaan kita kepadanya. Hadirin rahimakumullah, dunia ini adalah tempat singgah wahai saudaraku semuanya, bukan tempat tinggal. Seorang anak kecil menangis ketika mainannya hilang. Apakah pantas kita yang sudah dewasa masih menangisi dunia yang selalu meninggalkan kita? Manusia makhluk kecil namun sangat mudah sombong. Allah berfirman dalam Al-Mu'min 40:57 bahwa penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Namun manusia sekarang ini wahai saudaraku semuanya, makhluk kecil yang mudah sakit, mudah lelah, mudah lupa, justru menjadi makhluk yang mudah sombong. Sombong dengan ilmunya, padahal lupa siapa yang memberinya akal. Sombong dengan kekayaannya, padahal lupa siapa yang memberinya rezeki. Sombong dengan tubuhnya, padahal lupa bahwa tanah telah menunggu untuk memeluknya kembali. Wahai saudaraku semuanya, kita ini kecil, sangat lemah, namun anehnya kesombongan kita sangat besar. Wahai hati yang patah sudah lama kau tidak pulang. Berapa banyak malam kau lalui tanpa meneteskan air mata untuk Allah. Berapa banyak dosa yang simpan tanpa memohon ampun. Berapa banyak waktu kau habiskan untuk dunia yang akan meninggalkanmu. Kita sering menangis karena cinta manusia, namun tidak pernah menangis karena cinta Allah. Kita takut kehilangan pekerjaan, namun tidak takut kehilangan iman. Kita sibuk menghias rumah, namun lupa menghias hati. Tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang memberi kita makan, Allah yang menjaga kita saat tidur, Allah yang menutupi aib kita, Allah yang mengampuni dosa kita, namun kita membalasnya dengan lalai, dengan maksiat, dengan menunda-nunda tobat, seakan-akan kita pasti menemui esok hari. Kembalilah sebelum Allah menutup kesempatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa tobat tidak selamanya terbuka. Ada saatnya ia tertutup, saat nyawa sampai di tenggorokan. Ketika itu amal tidak lagi berguna, penyesalan tidak lagi berguna, air mata tidak lagi bernilai. Maka sebelum itu wahai saudaraku semuanya, sebelum itu tiba, kembalilah, sujudlah lebih lama, berdoalah lebih dalam, bertasbihlah lebih sering, basuhlah dosa-dosamu sebelum kubur membasuhnya. Karena suatu hari nanti, ketika semua akan dipanggil, di saat kita tidak sempat berkata, "Ya Allah, beri aku waktu sebentar lagi." Maka dari itu wahai saudaraku semuanya, marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, Engkau tahu betapa banyak dosa kami, Engkau tahu betapa sering kami lalai, Engkau tahu betapa lemahnya hati kami, namun Engkau juga tahu bahwa kami ingin kembali kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, lembutkanlah hati kami, lapangkanlah dada kami, sucikanlah jiwa kami, hilangkanlah kesombongan pada kami, dan bangunkanlah kami dari kelalaian. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan Engkau murka. Ya Rabb, kami datang kepadamu dengan air mata yang jatuh bukan karena dunia, tetapi karena kami merindukan ampunan-Mu ya Rabbi. Terimalah tobat kami ya Rabb, sebelum kami dikembalikan kepada tanah yang sudah lama menunggu kami. Semoga tausiah ini menjadi cahaya menembus hati, membangunkan jiwa kita semuanya, dan menuntun langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya terlambat. Amin, amin, Allahumma amin. Illa yanta maksudi waridoka matlubi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.